Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Lopi, Prodi Kimia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai paper Kimia Organik 1 untuk memenuhi UAS Kimia Organik 1. Bagian pertama saya akan menjelaskan yaitu alkana, alkena, alkuna, dan sikloalkana. Alkana. Pengertian alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan antara atom karbon berupa ikatan kovalen. Alkana merupakan hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka, dan semua ikatan karbon-karbon merupakan ikatan tunggal atau ikatan pi. Rumus umum senyawa alkana adalah CnH2n tambah 2. Kemudian tata nama alkana. Tata nama senyawa alkana keadaan normal, yaitu yang pertama hitung jumlah atom C atau fokus jumlah atom C, hiraukan atom H. Kemudian yang kedua dimulai dengan huruf N atau normal. Yang ketiga lalu dituliskan nama alkananya atau contohnya N-etana. Jangan lupa tulis tanda hubung. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya, yaitu ada pada gambar tersebut. Yang pertama CH2 mengikat CH2 mengikat CH3. Untuk nama ipaknya itu N-propana. Kemudian menentukan tata nama alkana pada gugus alkil. Yang pertama itu tentukan dulu rantai C terpanjang pada alkana atau fokus terhadap atom C. Kemudian tentukan juga cabang dari alkana, yakni gugus alkil. Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa alkana, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat cabang atau gugus alkil. Yang keempat, jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalkan di jika memiliki 2 gugus alkil atau di tri-tetra-penta, alkil ditulis dengan menurut urutan pada alfabet. Misal ada gugus metil dan etil. Secara alfabet E lebih dahulu dibanding M, maka ditulis etil terlebih dahulu lalu metil. Secara singkat, penulisan nama alkana seperti ini: posisi alkil, nama alkil, rantai utama. Untuk contohnya, perhatikan pada gambar tersebut. Contoh yang pertama yaitu 2-metil butana, 2,3 dimetil bentana, dan 4-etil 2-metil heksana. Kemudian yang ketiga isomer alkana. Isomer alkana pada butana yaitu N-butana 2-metal propana. Untuk heksana isomer alkananya yaitu N-heksana 2-metil pentana, 3-metil pentana, 2,2 dimetil butana, 2,2 dimetil butana. Dan yang terakhir yaitu pentana, isomer alkananya itu N-pentana, isopentana atau 2-metil butana. Kemudian yang keempat yaitu reaksi alkana. Reaksi alkana terdapat reaksi pembakaran alkana. Yang kedua ada reaksi pemecahan rantai. Dan yang terakhir reaksi substitusi halogen atau halogenasi alkana. Kemudian yang kelima pembuatan alkana. Pembuatan alkana dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, di laboratorium gas metana dibuat dengan mereaksikan aluminium karbida dengan air, reaksi yang terjadi. Kemudian yang kedua, mereaksikan gas alkena dengan gas hidrogen. Ini merupakan reaksi adisi alkena sehingga menghasilkan alkana.
Kemudian yang ketiga, sintesis Wurtz-Adolphi atau Wurtz adalah seorang ahli kimia peracin yang memperoleh alkana dengan cara mereaksikan alkil halida dengan logam natrium. Untuk reaksi yang terjadi, perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian kegunaan alkana. Yang pertama yaitu bahan bakar. Alkana gas dapat digunakan sebagai LPG yang terdiri dari gas metana, etana, propana, butana. Kemudian juga ditemukan dalam kerosin, solar, bensin, serta aftur. Kemudian ada juga pelumas, yaitu alkana yang digunakan sebagai pelumas adalah alkana yang berwujud padat dengan atom karbon yang cukup banyak. Contohnya yaitu C18H40. Kemudian sumber alkana di alam yang paling penting yaitu pada gas alam dan minyak bumi. Kemudian bagian yang kedua yaitu sikloalkana. Pengertian sikloalkana adalah senyawa hidrokarbon yang berbentuk cincin atau siklis dan hanya mengandung ikatan CH dan ikatan tunggal CC. Sikloalkana yang paling kecil adalah siklopropana. Kemudian tata nama sikloalkana. Yang pertama, gunakan nama sikloalkana sebagai induk jika jumlah atom C sikloalkana lebih banyak dibandingkan jumlah atom C pada substituen alkennya. Pada kasus substituen alken terikat pada senyawa sikloalkana memiliki jumlah atom C yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah atom C senyawa sikloalkananya. Tata cara penamaan sikloalkil hampir sama dengan tata nama gugus alkil. Penomoran diperlukan jika terdapat lebih dari satu substituen terikat pada cincin. Cara penomoran atom karbon didasarkan pada substituen sedemikian rupa sehingga substituen berada pada nomor-nomor terendah. Masing-masing substituen disebutkan berturut-turut berdasarkan abjad, dilihat dari huruf awal substituen tersebut. Jika sikloalkana memiliki dua jenis substituen atau lebih, maka urutan penomoran dan tata cara penamaan substituen berdasarkan prioritas urutan alfabet. Kemudian terakhir, jika sikloalkana memiliki substituen halogen F, Cl, Br, dan I, penamaan sama dengan gugus alkil yaitu berdasarkan urutan penomoran dan tata cara penamaan substituen berdasarkan prioritas urutan alfabet. Yang ketiga yaitu reaksi sikloalkana. Reaksi sikloalkana terdapat dua reaksi, yaitu yang pertama pemutusan heterolitik dan pemutusan homolitik. Pemutusan heterolitik itu suatu pemutusan yang menghasilkan ion-ion. Sedangkan pemutusan homolitik suatu pemutusan yang menghasilkan radikal bebas. Kemudian yang keempat yaitu isomer sikloalkana. Isomer sikloalkana merupakan senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, tetapi memiliki penataan struktur yang berbeda. Sikloalkana memiliki rumus umum sama dengan alkena, sehingga sikloalkana berisomer struktur dengan alkena. Contohnya pada siklopropana dan propena. Kemudian pembuatan sikloalkana. Dari senyawa haloalkana, dua atom halogen. Senyawa dihalogen yang dimaksud adalah dua senyawa halogen yang terikat pada kedua ujung rantai alkana alifatik. Senyawa haloalkana tersebut direaksikan dengan logam Na atau Zn, sehingga atom halogen pada ujung-ujung rantai alkana akan membentuk garam dan alkana alfit akan tertutup membentuk alkana siklik. Reaksi ini hanya berlaku untuk alkana dengan 3-6 atom karbon. Kemudian kegunaan dan sumbernya.
Sikloalkana merupakan salah satu fraksi dari minyak mentah. Sikloalkana biasanya terdapat dalam bahan bakar karena dapat bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan energi. Siklopropana bersifat anestetik ketika dihirup. Dalam praktik anestesi modern, siklopropana telah diganti dengan senyawa lain karena bersifat reaktif dan mudah meledak. Kemudian yang ketiga yaitu alkena. Pengertian alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang mengandung satu ikatan rangkap dua atau lebih. Berbeda dengan kelompok hidrokarbon di mana ikatan tunggal CC merupakan ikatan sigma pada orbitas hibrid sp3 atau V atau sp3 dari dua atom karbonnya. Alkena memiliki rumus umum yaitu C2H2N. Kemudian yang kedua tata nama senyawa alkena yaitu yang pertama tentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang dari ujung satu ke ujung yang lain yang melewati ikatan rangkap. Berilah nama alkena sesuai jumlah atom C pada rantai induk. Kemudian yang kedua, ikatan ganda harus masuk dalam rantai karbon yang bernomor, di mana atom-atom karbon yang mempunyai ikatan ganda diberikan nomor yang paling rendah. Penomoran dimulai dari ujung rantai induk yang terdekat dengan rangkap. Kemudian jika terdapat cabang, berilah nama cabang dengan alkil sesuai atom C cabang tersebut. Jika terdapat lebih dari satu cabang, aturan penamaan sesuai dengan aturan pada tata nama alkana. Urutan penamaan: nomor cabang nama, cabang nomor, rangkap rantai induk. Untuk contoh dari tata nama, perhatikan pada gambar tersebut, yaitu pada 4-etil 3,5 dimetil 2 oktana dan 4-metil 3,5 dimetil 2,5 oktadiana. Kemudian reaksi alkena yang pertama yaitu ada reaksi adisi. Reaksi adisi terdapat yaitu adisi alkena dengan hidrogen atau hidrogenasi alkena. Lalu ada adisi alkena halogen atau halogenasi. Kemudian ada adisi alkena dengan asam halida atau hidrohalogenasi. Kemudian ada adisi alkena dengan air atau hidrasi alkena. Kemudian reaksi oksidasinya itu dapat dioksidasi oleh kalium permanganat menghasilkan glikol, yaitu senyawa yang punya dua gugus hidroksil yang terikat pada dua atom karbon yang berdampingan. Kemudian isomer alkena. Dalam senyawa alkena dapat terjadi isomer kerangka, isomer posisi, isomer fungsi, dan isomer geometri atau cis trans. Untuk contohnya isomer pada alkena yaitu C3H6. Itu terdapat dua isomer alkena. Pertama propana dan siklopropana. Kemudian isomer pada C4H8 itu ada 1 butana, 2 butana, 2 metil, 1 propana. Ada juga siklobutana dan metil siklopropana. Jadi total isomer struktura C4H8 yaitu 5 isomer. Kemudian isomer C5H10 itu ada 5 isomer atau juga memiliki atau dijumlahkan semuanya yaitu 10 isomer. 5 isomer pada
atau sebagai alkena, 5 isomernya sebagai psikoalkana. Untuk gambar strukturnya perhatikan pada slide tersebut. Kemudian untuk pembuatan alkena, yang pertama itu eliminasi alkohol, di mana ROH ditambahkan H2SO4, kemudian dididihkan pada suhu 170 sampai 180 derajat Celcius, kemudian menghasilkan alkena ditambahkan H2O. Kemudian kedua, eliminasi halogen alkana, RX ditambahkan dengan KOH, kemudian direaksikan dengan alkohol sehingga menghasilkan alkena tambah KX tambah H2O. Kemudian yang keenam yaitu sumber dan kegunaan. Senyawa alkena dapat diperoleh dari pemanasan atau perengkahan alkana. Senyawa alkena sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, di antara contohnya karet dan plastik. Senyawa oleofin juga digunakan sebagai bahan baku pada industri petrokimia. Senyawa-senyawa alkena suhu rendah dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri polimer. Di antaranya digunakan dalam pembuatan pipa, PVC, plastik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu alkuna. Pengertian alkuna merupakan hidrokarbon yang memiliki minimal satu ikatan ganda 3 karbon-karbon. Asitelina adalah alkuna paling sederhana digunakan secara industrial sebagai awal pembuatan asetaldehida, asam asetat, dan vinil klorida. Rumus umum molekul alkuna yaitu C2H2N tambahkan 2. Kemudian tata nama senyawa alkuna. Nama senyawa alkuna dalam keadaan normal yaitu yang pertama, hitung jumlah atom C atau fokus jumlah atom C, hiraukan atom H. Buatlah penomoran. Penomoran dimulai dari atom C yang dekat dengan rantai rangkap 3 atau kecuali untuk etuna dan propuna, karena tidak bisa dilakukan penomoran dengan atom C dekat rantai rangkap. Lalu tuliskan nomor atom C yang dekat rantai rangkap 3, lalu namakan dengan alkuna. Tata nama alkuna pada rantai panjang. Yang pertama, tentukan rantai C terpanjang pada alkuna atau fokus terhadap atom C. Kemudian tentukan gugus alkil. Kemudian yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa alkuna, yakni rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai yang paling dekat rantai rangkap. Kemudian jika terdapat 2 atau lebih gugus alkil, cukup tulis 1 kali gugus alkil dengan diberi awalan. Misalkan jika memiliki 2 gugus alkil, di tri tetra penta. Alkil ditulis dengan menurut urutan alfabet. Misal ada gugus metil dan etil. Secara singkat, penulisan nama alkuna seperti ini. Posisi alkil nama, alkil posisi rangkap atau rangkap rantai utama. Contohnya perhatikan pada slide tersebut. 4 metil 2 pentuna. Contoh yang kedua yaitu 3,4 dimetil 1 pentuna. Kemudian yang ketiga, reaksi-reaksi alkuna. Reaksi-reaksi alkuna itu yang pertama ada reaksi hidrokarbon alkuna, di mana senyawa alkuna memiliki gugus fungsi C mengikat 3 rangkap pada C sehingga memiliki reaksi kimia dengan yang mirip dengan alkena. Kemudian yang kedua, reaksi pembakaran alkuna. Contohnya
reaksi pembakaran pada C2H2. Kemudian yang ketiga, reaksi adisi alkuna. Alkuna dapat mengalami 2 kali reaksi adisi dikarenakan memiliki gugus fungsi C mengikat 3 rangkap C atau una yang akan berubah menjadi ena. Kemudian reaksi adisi hidrogenasi atau H2. Contohnya itu reaksi pada etuna dengan H2. Kemudian yang kelima ada reaksi adisi halogenasi atau X2. Contoh reaksinya pada etuna dengan Br2. Kemudian yang keenam reaksi adisi hidrogen halida atau HX. Contoh reaksinya itu pada propuna dengan HBr. Kemudian yang terakhir itu reaksi adisi H2O. Contoh reaksinya pada reaksi etuna dengan H2O. Kemudian isomer alkuna. Yang pertama isomer pada C3H4. Ada satu isomer sebagai alkuna, yaitu propuna. Kemudian jumlah isomer C3H4 itu memiliki satu isomer sebagai alkadiena, yaitu 1,2 propadiena. Kemudian jumlah isomer C3H4 itu satu isomer sebagai senyawa siklik, yaitu siklopropana. Kemudian pembuatan alkuna. Cara pembuatan alkuna sebagai berikut, yaitu yang pertama dari dihalogenida pisinal yang dibuat dari alkana, dari dihalogenida geminal atau persenyawaan di mana 2 atom halogen diikat oleh 1 atom C. Persenyawaan ini dibuat dari reaksi antara fosfor trihalogenida dengan persenyawaan yang mengandung gugus karbonil atau aldehida atau keton. Penghilangan atom halogen dapat pula dilakukan dengan Na amida atau sendamida. Kemudian alkilasi asetilina atom H yang terikat oleh atom C yang mempunyai ikatan rangkap 3 adalah bersifat asam dan dapat diganti dengan logam. Untuk alkil yang lebih tinggi biasanya digunakan oleh alkil sulfat R2SO4. Kemudian sumber dan kegunaan. Senyawa alkuna dipertemukan pada gas rawa, batu bara, dan minyak bumi. Pada umumnya senyawa alkuna sebagai bahan baku sintesis senyawa lain. Senyawa etuna atau asetilina digunakan untuk bahan bakar pada pengelasan. Senyawa asetilina dapat dibuat di industri dari bahan baku metana melalui pembakaran tak sempurna. Di laboratorium dalam jumlah sedikit, asetilina dapat dibuat dari reaksi batu karbit yang kalsium karbida atau CaC2 dengan air. Reaksi pembuatan senyawa asetilina secara industri dan jumlah sedikit skala protein gas asetilina berbau tidak sedap. Namun sebenarnya gas asetilina murni tidaklah berbau busuk, bahkan sedikit harum. Bau busuk itu terjadi karena gas asetilina yang dibuat dari batu karbit tidak murni, tetapi mengandung campuran bau yang keluar dari karbit disebabkan oleh bercampurnya gas etuna dengan gas H2S dan fosfin atau pH3 dari karbit karena karbit mengandung C3P2CaS. Kemudian materi selanjutnya bagian kedua yaitu benzena dan turunannya. Pertama, pengertian benzena. Benzena merupakan senyawa organik dengan rumus molekul C6H6 tersusun atas 6 buah atom karbon yang bergabung membentuk sebuah cincin
dengan satu atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karena hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Kemudian kedua, tata nama benzena dan turunannya. Pertama yaitu benzena monosubstitusi. Benzena dengan satu substitusi alkil diberi nama sebagai turunan benzena, misalnya etil benzena. Sistem IUPAC tetap memakai nama umum untuk beberapa benzena monosubstitusi, misalnya toluena, cumena, stirena. Nama-nama umum seperti fenol, anilin, benzaldehida, asam benzoat, anisol juga tetap digunakan dalam sistem IUPAC. Dalam molekul yang lebih kompleks, cincin benzena sering diberi nama sebagai substituen yang terikat pada rantai utama. Dalam hal ini, gugus C6H5 diberi nama gugus penil, bukan benzil. Nama benzil digunakan untuk gugus C6H5CH2-. Dalam molekul yang mengandung gugus fungsi lain, gugus penil dan gugus benzil sering diberi nama sebagai substituen. Contoh pada gambar tersebut yaitu 2-penil, 2-butena. Kemudian yang kedua, benzena disubstitusi. Bila benzena mengikat dua substitusi, maka terdapat kemungkinan memiliki 3 isomer struktur. Apabila kedua substitusi diikat oleh atom-atom karbon 1,2, disebut kedudukannya yaitu orto, satu sama lain, dan apabila diikat oleh atom-atom karbon 1,3 disebut meta, dan 1,4 disebut para. Jika salah satu di antara dua substitusi yang terikat pada cincin benzena memberikan nama khusus seperti misalnya toluena, anilina, maka senyawa diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Perlu diingat bahwa substituen yang memberikan nama khusus tersebut dianggap menempati posisi nomor 1 sistem IUPAC. Contoh-contoh senyawa benzena substitusi itu ada bromotoluena, 3-kloroanilina, 4-bromotoluena, dan 1,4 dimetil benzena. Kemudian yang ketiga, benzena polisubstitusi. Apabila terdapat 3 atau lebih substituen terikat pada cincin benzena, maka posisi masing-masing substituen ditujukan dengan nomor. Jika salah satu substituen memberikan nama khusus, maka diberi nama sebagai turunan dari nama khusus tersebut. Jika semua substituen tidak memberikan nama khusus, posisinya dinyatakan dengan nomor dan diurutkan sesuai urutan abjad dan diakhiri dengan kata benzena. Contohnya ada pada gambar tersebut, yaitu 2,4,6 tribromopenol. Kemudian reaksi-reaksi benzena dan turunannya. Itu ada reaksi benzena. Contohnya adalah golongan halogen dan H2SO4. Isomer benzena C6H6. Struktur benzena yang lebih tepat memang telah ditentukan, akan tetapi rumus kimia C6H6 memberikan kemungkinan lain untuk senyawa kimia. Dengan kata lain, benzena terdiri atas 6 gugus CH. Oleh karena itu, isomer benzena yang memiliki 6 gugus CH disebut isomer valensi. Menurut Guttmann atau Guttmann-Potgieter tahun 1994 halaman 222 menjelaskan bahwa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul CnHm akan memiliki R
sama dengan 2N ditambahkan 2 ditambahkan M, kemudian dibahagi 2. Cincin dan atau ikatan rangkap. Hal ini berarti spesies C6H6 dapat berupa pertama 4 cincin tanpa ikatan rangkap, 3 cincin dan 1 ikatan rangkap 2, kemudian 2 cincin dengan 2 ikatan rangkap 2, 5, 6, 4, 3, 1, 2, kemudian 2 cincin dengan 1 ikatan rangkap 3, 1 cincin dengan 3 ikatan rangkap 2, 1 cincin dengan 1 ikatan rangkap 2, dan 1 ikatan rangkap 3. Kemudian asiklik dengan 4 ikatan rangkap 2, asiklik dengan ikatan rangkap 2 dan 1 ikatan rangkap 3. Kemudian yang terakhir asiklik dengan 2 ikatan rangkap 3. Kemudian yang kelima, pembuatan benzena. Yang pertama pembuatan benzena yaitu polimerisasi asetilena, yaitu dengan mengalirkan asetilena melalui pipa kaca 2 yang pijar. Untuk contoh strukturnya pada gambar tersebut, pada slide tersebut. Kemudian yang kedua, memanaskan kalsium benzoat dengan kalsium hidroksida. Yang ketiga, dengan destilasi bertingkat tir batu bara. Pada destilasi bertingkat tir batu bara, selain dihasilkan benzena, juga diperoleh zat-zat lain, misalnya tokrena, silena, naptalena, antosena, penantrena, penol, yang kresol. Kemudian yang keempat, dengan proses reforming nafta pada industri petrokimia. Yang keenam yaitu sumber dan kegunaan benzena. Pertama, benzena digunakan sebagai pelarut dan sebagai jenis cat. Kemudian asam salisilat adalah nama lazim dari asam hidroksi benzoat. Kemudian asam benzoat digunakan sebagai pengawet pada berbagai makanan olahan. Kemudian anilin merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Kemudian stirena akan mengalami polimerisasi dan membentuk suatu jenis plastik yang banyak digunakan membuat insulator listrik, boneka-boneka, sol sepatu, serta piring dan cangkir. Benzaldehida digunakan sebagai zat pengawet serta sebagai bahan baku pembuatan parfum karena memiliki bau yang sedap. Kemudian natrium benzoat seperti asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan dalam kaleng. Kemudian fenol atau fenil alkohol dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama karbol atau glisol dan digunakan sebagai zat disinfektan atau pembunuh bakteri. Kemudian yang terakhir, nitrobenzena merupakan zat cair berwarna kuning dan beracun. Materi selanjutnya yaitu bagian ketiga, alkil halida. Yang pertama, pengertian alkil halida. Alkil halida atau organohalogen merupakan senyawa mengandung karbon, hidrogen, dan halogen. Senyawa organohalogen terbagi atas 3 yakni alkil halida, aryl halida, dan halida vinilik. Kemudian yang kedua, tata nama alkil halida. Penamaan pada alkil halida terbagi atas 2, yaitu penamaan menurut IUPAC dan penamaan secara trivial. Untuk penamaan menurut IUPAC, suatu halida diberi nama dengan suatu awalan halo diikuti alkana. Sementara penamaan secara trivial yaitu gus alkil disebut terlebih dahulu kemudian diikuti nama halidanya. Contohnya ada pada slide tersebut, yaitu IUPAC dari struktur ini yaitu bromoetana. Kemudian trivialnya etil bromida. Kemudian yang ketiga, reaksi-reaksi alkil halida. Reaksi-reaksi alkil halida yang pertama, substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik dapat ditunjukkan pada gambar tersebut.
di mana nukleofilik menggantikan gugus lepas. Reaksi ini disebut reaksi substitusi karena NU menggantikan X. Kemudian yang kedua, reaksi substitusi nukleofilik 1. Secara umum, reaksi substitusi nukleofilik 1 dapat ditunjukkan pada gambar tersebut. Perhatikan gambar tersebut, di mana dari reaksi di atas terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama yaitu pembentukan karbon kation, di mana reaksi berlangsung lambat, dan tahap kedua yaitu tahap rasemisasi. Kemudian reaksi SN2. Pada reaksi ini berlangsung serentak, di mana berdasarkan eksperimen Hess dan Inglot, mereka menyatakan bahwa kebanyakan alkyl halida tersier bereaksi SN1 dengan orde reaksi kedua. Secara umum, reaksi substitusi nukleofilik 2 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Perhatikan gambar tersebut. Di mana adapun mekanisme reaksi S2 dapat ditunjukkan pada gambar di atas. Kemudian reaksi S1. Suatu karbokation adalah suatu zat antara yang tak stabil dan berenergi tinggi yang dengan segera bereaksi lebih lanjut. Karbon kation itu dapat memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam suatu reaksi eliminasi. Dalam hal ini reaksi S1 menjadi sebuah alkena. Kemudian reaksi E2. Reaksi eliminasi alkyl halida yang paling berguna ialah reaksi E2 atau eliminasi bimolekuler. Reaksi E2 alkyl halida cenderung dominan bila digunakan basa kuat seperti OH dan OR dan temperatur tinggi. Secara khas, reaksi E2 dilaksanakan dengan memanaskan alkyl halida dengan K plus OH atau Na plus OCH2C3 dalam metana. Kemudian yang keempat, pembuatan alkyl halida. Pembuatan alkyl halida yang pertama itu pembuatan dari alkohol. Pembuatan alkyl halida dapat diperoleh dari alkohol. Adapun reaksinya sebagai berikut, di mana 1 feniletanol direaksikan dengan PbR3 kemudian menghasilkan 1 bromo 1 feniletana. Kemudian pembuatan halogenasi alkana. Pembuatan alkyl halida dapat diperoleh dengan reaksi halogenasi alkana. Adapun reaksinya sebagai berikut. Perhatikan gambarnya pada slide tersebut. Di mana dari ketiga reaksi tersebut dapat diketahui bahwa jika dilakukan halogenasi terhadap alkana primer, maka akan terbentuk suatu alkyl halida primer dan alkyl halida sekunder. Sementara jika dilakukan halogenasi terhadap alkyl halida sekunder, maka akan terbentuk alkyl halida tersier dan alkyl halida sekunder. Kemudian adisi hidrogen halida dari alkena. Itu pembuatan alkyl dapat dilakukan dengan cara reaksi adisi alkena dan alkuna. Reaksinya sebagai berikut. Perhatikan gambar tersebut. Kemudian terakhir yaitu reaksi dengan cara Grignard. Reaksinya sebagai berikut. Kemudian yang kelima yaitu sumber dan kegunaan alkyl halida. Yang pertama yaitu CHCl3, yaitu digunakan sebagai obat bius. Kemudian CCl4 digunakan sebagai alat pemadam kebakaran. Kemudian freon digunakan sebagai pendingin lemari, es, alat kosmetik, insektisida, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir sebagai bahan sintesis senyawa organik.
Selanjutnya materi bagian 4, alkohol. Yang pertama, pengertian alkohol sering dipakai untuk menyebut etanol yang juga disebut gain alkohol, dan kadang untuk minuman yang mengandung alkohol. Dalam kimia, alkohol atau alkanol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus hidroksil OH yang terikat pada atom karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hidrogen dan atau atom karbon lain. Tata nama alkohol yang pertama, nama sistematik. Dalam sistem tata nama IUPAC, nama-nama senyawa alkana kehilangan akhiran e, diganti dengan ol. Contohnya metanol menjadi metanol dan etanol menjadi etanol. Kemudian penggunaan tata nama IUPAC dipakai di publikasi-publikasi ilmiah dan diperlukan diidentifikasi detail terhadap substansi tersebut. Pada konteks lainnya, alkohol biasanya disebut dengan gugus alkil ditambah dengan kata alkohol, misalnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol. Dapat disebut N-propil alkohol atau isopropil alkohol, tergantung dari di mana gugus fungsinya berikatan pada karbon pertama atau kedua pada rantai propana. Kemudian nama trivialnya, rumus kimia CH3OH, namanya metanol, nama umumnya itu alkohol kayu. Kemudian reaksi-reaksi alkohol. Yang pertama, reaksi substitusi. Kemudian di reaksi substitusi itu ada reaksi substitusi atom H pada gugus OH dengan logam reaktif. Ada reaksi substitusi gugus OH halogen membentuk halo alkana. Reaksi alkohol dengan ion Br dan I berlangsung dengan bantuan H2SO4 pekat. Kemudian pembentukan alkanoat ester eksplikasi. Kemudian yang kedua ada reaksi substitusi radikal, reaksi eliminasi, dan reaksi oksidasi. Selanjutnya yang keempat itu isomer alkohol. Berdasarkan posisi gugus hidroksil, hampir semua alkohol memiliki isomer yang disebut isomer posisi. Isomer ini mempengaruhi sifat-sifat fisika alkohol. Contoh isomer posisi pada alkohol itu perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian pembuatan dan kegunaan alkohol. Yang pertama, pembuatan kegunaan metanol. Kedua, pembuatan kegunaan etanol. Dan yang ketiga, pembuatan dan kegunaan polialkohol. Kemudian selanjutnya bagian kelima itu eter. Yang pertama, pengertian eter. Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus ROR aksen. Dengan R dapat berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa eter yang paling umum adalah pelarut dan anestetik dietil eter. Kemudian yang kedua, tata nama eter. Ada dua cara penamaan senyawa eter, yaitu yang pertama menurut IUPAC. Eter diberi nama sesuai nama alkananya dengan awalan alkoksi dengan ketentuan sebagai berikut. Contohnya ada pada tabel tersebut. Kemudian reaksi eter. Reaksi eter adalah golongan senyawa organik yang memiliki rumus umum ROR aksen. Beberapa reaksi dari eter diantaranya adalah pembakaran. Kemudian kedua, reaksi dengan logam aktif, reaksi dengan PCl5, dan reaksi dengan hidrogen halida. Kemudian yang keempat, keisomeran eter. Eter memiliki dua isomer, yaitu isomer struktur dan isomer fungsional. Isomer struktur ialah senyawa yang memiliki rumus molekul sama. Sedangkan fungsional itu yaitu alkohol dan eter, keduanya memiliki rumus yang umum yang sama juga. Akan tetapi keduanya memiliki jenis gugus fungsional yang berbeda. Kemudian yang kelima, pembuatan eter. Pembuatan eter menurut sintesis eter Williamson. Yang pertama, mereaksikan alkil halida dengan perak iodida. Di mana alkil halida jika direaksikan dengan perak iodida akan menghasilkan eter dan garam perak halida. Contohnya ada pada gambar tersebut.
atau rumus struktur tersebut. Kemudian keenam, kegunaan dan sumbernya. Yang pertama, dalam laboratorium, eter dipakai sebagai pelarut senyawa nonpolar seperti lemak dan damar. Senyawa terpenting dari eter adalah dietil eter yang dikenal sebagai eter. Kemudian dietil eter digunakan sebagai pelarut dan obat bius. Kemudian materi selanjutnya yang bagian keenam yaitu aldehida. Yang pertama, pengertian aldehida. Aldehida adalah senyawa organik yang karbon-karbonilnya selalu berikatan dengan paling sedikit satu atom hidrogen. Contohnya senyawa aldehida adalah formalin yang sering digunakan dalam pengawet zat organik. Dan yang kedua, tata nama aldehida. Yang pertama, pemberian nama aldehida dan keton secara IUPAC adalah berdasarkan nama alkana. Kemudian pada aldehida akhiran A diganti menjadi AL. Sedangkan pada keton akhiran A diganti menjadi akhiran ON atau ON. Kemudian rantai induk aldehida ataupun keton adalah rantai C terpanjang mengandung gugus aldehida dan keton. Kemudian rantai alkil atau gugus atom lain yang terikat pada rantai induk dinamakan rantai cabang. Kemudian nama trivial aldehida, perhatikan strukturnya. Pertama yaitu H mengikat CO mengikat H. Nama trivial itu formaldehida. Lalu kemudian ada asetaldehida dan ada juga provinaldehida. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi aldehida. Itu yang pertama reaksi adisi. Reaksi adisi di mana aldehida akan direaksikan dengan PT atau Ni, kemudian menghasilkan alkohol primer. Kemudian adisi natrium bisulfat, di mana aldehida natrium bisulfat akan direaksikan dengan kemudian direaksikan akan menghasilkan kristal sukar larut. Kemudian isomer aldehida. Pada aldehida terdapat dua jenis isomer, yaitu isomer struktur atau rangka dan isomer fungsi. Isomer struktur itu isomer yang ditandai rumus molekul sama tetapi memiliki struktur atau rangka yang berbeda. Isomer fungsi itu ditandai dengan rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Kemudian pembuatan aldehida. Yang pertama, oksidasi alkohol primer dengan katalis Ag atau Cu. Reaksi ini dalam industri digunakan untuk pembuatan formaldehida atau formalin. Kemudian yang kedua, destilasi clearing garam Na karboksilat dengan garam natrium bromat. Kemudian yang ketiga, alkil ester format dengan reaksi Grignard. Kemudian yang kelima, kegunaan aldehida. Pertama, pembuatan formalin sebagai bahan pengawet berpreparat menggunakan formaldehida dengan komposisi 40% yang dicampur dengan air. Formalin ini banyak digunakan pengawet preparat yang akan digunakan untuk kepentingan praktikum biologi. Kemudian beberapa aldehida digunakan sebagai bahan baku polimer buatan. Polimer buatan tersebut berupa plastik yang tahan panas. Aldehida digunakan sebagai bahan baku polimer buatan, diantaranya polimer dehida dan asaldehida. Kemudian materi selanjutnya yang bagian ketujuh yaitu keton. Yang pertama, pengertian keton. Keton adalah senyawa-senyawa sederhana yang mengandung sebuah gugus karbonil, sebuah ikatan rangkap C rangkap O. Keton termasuk senyawa yang sederhana jika ditinjau berdasarkan tidak adanya gugus-gugus reaktif yang lain seperti OH atau Cl yang terikat langsung pada atom karbon di gugus karbonil. Rumus umumnya yaitu R1CO R2. Kemudian tata nama keton. Nama IUPAC itu pada keton penomoran rantai induk dimulai dari salah satu ujung sehingga atom C pada gugus keton mempunyai nomor terkecil. Contohnya perhatikan pada
slide tersebut. Gambar pertama itu propana, kemudian ada 3 pentanon. Kemudian nama trivialnya yaitu ada metil etil keton dan metil propil keton. Kemudian reaksi-reaksi keton. Reaksi-reaksi keton itu ada reaksi adisi, di mana reaksi adisi ada adisi hidrogen, adisi natrium bisulfat, dan adisi hidrosianida. Kemudian isomer keton. Isomer keton itu ada isomer posisi dan isomer fungsi. Kemudian pembuatan keton. Pembuatan keton dapat dibuat melalui oksidasi alkohol sekunder. Biasanya dilakukan dalam suasana asam, karena dalam suasana basah keton dapat beroksidasi lebih lanjut. Rumus strukturnya perhatikan pada gambar tersebut. Kemudian kegunaan keton. Kegunaan keton digunakan sebagai pelarut organik. Keton siklik digunakan sebagai bahan untuk pembuatan parfum. Senyawa keton di alam. Bahan-bahan yang alam yang mengandung senyawa keton adalah kampor, beta ionin, muskon, sipaten, karbon, jasmon, dan sebagainya. Kemudian materi selanjutnya yang bagian ke-8 yaitu asam karbosilat. Yang pertama, pengertian asam karbosilat disebut golongan asam alkanoat, sedangkan ester disebut juga golongan alkil alkanoat. Asam karbosilat dan ester berisomer fungsi karena keduanya punya rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO2, tapi berbeda gugus fungsinya. Kemudian yang kedua, tata nama asam karbosilat. Menurut sistem Yupak, nama asam alkanoat diturunkan dari nama alkana sesuai dengan menggantikan akhiran A menjadi oat dan diawali kata asam. Contohnya pada metana akan menjadi asam metanoat, etana akan menjadi asam metanoat, propana akan menjadi asam propanoat. Kemudian yang ketiga yaitu reaksi asam karbosilat. Yang pertama itu reaksi dengan basa, kemudian reaksi esterifikasi, kemudian yang ketiga reaksi dengan PCl5, dan yang keempat reaksi NH3, kemudian yang terakhir reaksi dengan Cl2. Isomer asam karbosilat. Isomer rantai asam karbosilat dimulai dari suku keempat, yaitu yang memiliki 4 atom karbon C4H8O2. Kemudian yang kelima, pembuatan asam karbosilat. Sintesis senyawa gugus fungsi kimia pembuatan asam karbosilat yang paling sederhana adalah pembuatan asam metanoat dan asam etanoat. Secara industri, asam metanoat dibuat dengan mereaksikan CO dan NaOH dengan reaksi sebagai berikut, di mana CO ditambahkan NaOH, kemudian dipanaskan dengan suhu 200 derajat Celcius, kemudian menghasilkan HCOONA. Kemudian kegunaan asam karbosilat. Yang pertama, asam asetat dalam industri sebagai bahan baku sintesis serat dan plastik, dalam laboratorium sebagai pelarut dan sebagai pereaksi. Larutan asam asetat dengan kadar 3-6 derajat disebut cuka makan. Kemudian yang kedua, asam oksalat. Yang pertama terdapat dalam daun bayan dan buah-buahan. Bentuk senyawanya garam, natrium, atau kalsium. Kemudian menghilangkan karat dan bahan baku pembuatan zat warna, mengasamkan minuman, permen, dan makanan lain. Digunakan dalam fotografi, keramik, penyamakan, dan proses produksi lainnya. Kemudian sumber asam karbosilat di alam terdapat dalam daun bayan dan buah-buahan. Bentuk senyawanya sebagai garam, natrium, atau kalsium. Kemudian materi selanjutnya yang bagian ke-9 yaitu ester. Pengertian ester yaitu diturunkan dari asam karbosilat. Sebuah asam karbosilat mengandung gugus COH, dan pada sebuah ester hidrogen di gugus ini digantikan oleh sebuah gugus hidrokarbon dari beberapa jenis. Tata nama ester yaitu rumus struktur. Yang pertama HCOOCH3
nama iupaknya metil metanoat, nama tripelnya metil bromayat. Contoh ester sebagai esensi yang mempunyai aroma khas. Contohnya etil asetat yang mempunyai aroma pisang, amil asetat mempunyai aroma nanas, amil butirat mempunyai aroma jambu. Sebagai cat pelapis mobil dan mebel, sebagai penghapus cat kuku, dan sebagai bahan untuk membuat sabun. Kemudian yang ketiga, reaksi ester. Reaksi ester dilakukan dengan prosedur hidrolisis dalam suasana asam, di mana ester kemudian direaksikan dengan asam karboksilat menghasilkan ester ditambahkan asam karboksilat kemudian direaksikan akan menghasilkan alkohol. Kemudian yang keempat yaitu isomer ester. Ester memiliki isomer struktur dan isomer fungsional dengan asam karboksilat. Contohnya isomer struktur dan isomer fungsional ester untuk rumus molekul C4H8O2 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada isopropil bromiat, etil asetat, metil propanoat dengan propil bromiat. Kemudian untuk isomer fungsional itu ada asam butanoat dan 2-metil propanoat atau alpha metil propionat. Kemudian yang kelima, pembuatan ester. Berbagai metode pembuatan ester telah dikembangkan. Salah satu metode umumnya yang digunakan adalah reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Pada reaksi ini, asam sulfa ditambahkan sebagai pendehidrasi atau katalis. Cara pembuatannya perhatikan pada gambar tersebut. Reaksi keseluruhannya adalah asam karboksilat tambahkan alkohol, kemudian direaksikan dengan H2SO4 akan menghasilkan ester dan air. Kemudian yang keenam, kegunaan ester. Ester yang pertama itu ester berasal dari buah-buahan yang digunakan untuk aroma esensi pada makanan. Yang kedua, ester lemak untuk membuat mentega, margarin, dan sabun. Yang ketiga, ester lilin digunakan untuk mobil dan batik, dapat diperoleh dari tawon, daun palma, dan brasila. Sumber ester di alam adalah senyawa yang luas tersebar di alam. Ester dalam bentuk yang sederhana cenderung menghasilkan bau wangi seperti buah-buahan. Dalam beberapa kasus, karakterisasi rasa dan bau atau wangian dari bunga dan buah terdapat senyawa dengan gugus fungsional eksternal. Baiklah, itu presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.